Jadi penyelesaian sengketa ini pasti kemungkinan terjadi karena memang yang namanya ekonomi pasti ada permasalahan ya, terutama unsur daripada ketidakselarasan. Nah, sengketa ekonomi adalah perselisihan yang timbul akibat ekonomi seperti perdagangan, perbankan, ya, investasi, pembiayaan, kontrak bisnis, serta kegiatan usaha lainnya. Nah, dalam praktek sengketa ini tidak bisa dihindari. Sebab apa? Adanya perbedaan, kepentingan, wan prestasi, atau pelanggaran hukum. Nah, maka dari itu Indonesia menyediakan berbagai mekanisme ya penyelenggara sengketa supaya apa? Jadi tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang memang tetap terjaga. Nah, sengketa ini bisa melibatkan individu, perusahaan, lembaga, keuangan, atau bahkan badan usaha. Contohnya seperti sengketa utang, piutang, wan prestasi, kontrak, pembiayaan, ya, bagi hasil, hingga sengketa investasi. Ya. Nah, kemudian penyebab sengketa ekonomi, ya, sengketa ini bisa terjadi, ya, karena beberapa faktor. Apa saja? Pertama, wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi atau tidak dipenuhinya perjanjian. Wan prestasi itu kegagalan. Wan prestasi itu masalah yang terjadi ketika akad sudah berlangsung, ketika akad sudah dilaksanakan. Ya, itu wan prestasi. Contoh wan prestasi ketika kita sudah melakukan akad pembiayaan, ya. Contoh pemilihan motor, kita tidak ngasih setoran, itu wan prestasi namanya. Ya. Kedua, perbedaan penafsiran isi kontrak. Jadi ketika nanti saudara melakukan kegiatan transaksi dan saudara melakukan kontrak kerjasama, jangan lupa isi kontraknya ini dibaca, isi kontraknya ini dipelajari. Karena kebanyakan orang ketika sudah melaksanakan transaksi akad, jarang-jarang si kontraknya itu si kontraknya itu dibaca kembali. Jadi karena memang banyak sekali isi kontraknya itu sehingga malas untuk dibaca, apalagi hanya sebatas fotokopian. Kemudian yang ketiga, sengketa ekonomi ini bisa terjadi karena adanya kerugian salah satu pihak. Nah, akibat bisa terjadi kelalaian, ya, kemudian atau bahkan kesengajaan. Seperti tadi lah, nggak akan saya setor utang yang saya bayar, saya tidak akan bayar misalkan. Nah, itu kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian itu ya masih sama-sama dengan sengaja sih sebetulnya. Tapi kalau kelalaian itu kita sifatnya menyepelekan, tapi ujung-ujungnya menjadi masalah yang gede. Nah, itu sengketa ekonomi bisa terjadi seperti itu. Kemudian ketidakseimbangan informasi atau posisi tawar ini bisa terjadi daripada sengketa ekonomi. Kemudian perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Jadi terkadang sengketa ekonomi ini bisa terjadi diakibatkan perubahan kondisi ekonomi, karena setiap orang tidak bisa menjamin apakah dia akan selamanya mampu atau kadang suatu saat dia bisa di posisi tidak mampu gitu. Ya. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini tentang kekuasaan kehakiman. Nah, ini dasar hukum daripada penyelesaian sengketa yang terjadi di ranah ekonomi. Nah, termasuk Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, ini di bidang sengketa ekonomi syariah, ya. Oke. Nah, klasifikasi jalur penyelesaian sengketa ini secara umum, sengketa ekonomi dapat diselesaikan 2 jalur. Awas ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan di ujian, coba sebutkan jalur sengketa ekonomi yang dapat diselesaikan. Nah, Anda jawab 2 jalur. Jalur pertama apa? Litigasi. Itu melalui pengadilan. Baik pengadilan negeri, kalau ekonomi syariah melalui pengadilan agama, ya. Tuh, untuk ekonomi syariah. Nah, kemudian untuk
jalur non litigasi di luar pengadilan. Seperti apa? Negosiasi. Seperti apa? Mediasi. Seperti apa? Arbitrase dan konsiliasi. Jadi ada dua jalur dalam menyelesaikan kasus permasalahan atau sengketa ekonomi. Nanti ada pertanyaan, coba sebutkan dua jalur dalam melakukan atau menyelesaikan sengketa ekonomi. Satu, jalur litigasi. Kedua, jalur non litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan negeri untuk ekonomi konvensional, ekonomi syariah melalui jalur pengadilan agama. Untuk non litigasi melalui di luar pengadilan, seperti apa? Negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Nah, kedua jalur ini sama-sama sah sebetulnya ya, menurut hukum dan memiliki kelebihan ya masing-masing tentunya. Oke, penyelesaian sengketa melalui litigasi. Nah, litigasi ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sengketa ekonomi konvensional yang diselenggarakan ya. Kemudian sedangkan sengketa ekonomi syariah ini diselesaikan di pengadilan agama. Jadi jalur litigasi itu ada dua ya. Maksudnya ada dua itu ranah penyelesaiannya, ekonomi konvensional pengadilan negeri, ekonomi syariah melalui pengadilan agama. Nah, putusan hakimnya bersifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui eksekusi. Nah, kelebihannya melalui litigasi ini memberikan kepastian hukum, putusannya bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Tapi apa? Ada kekurangannya. Di mana apa? Prosesnya lama, biaya kadang-kadang relatif mahal dan memang bersifat terbuka, sehingga kadang-kadang keterbukaan ini menjadi kerugian bagi siapa? Ya reputasi bisnis ya. Apalagi kalau sengketanya terus-terusan terjadi. Jadi pandangan masyarakat, apalagi orang-orang yang melakukan transaksi bisnis menjadi tingkat kepercayaannya menjadi sedikit atau bahkan lemah. Karena apa? Ya seringnya terjadi apa? Ya ini ya terjadinya sengketa yang terus berkala semakin terjadi. Nah ini jadi kekurangannya itu. Jadi prosesnya kadang-kadang lama, kadang biaya relatif mahal, juga bersifat terbuka posisinya ya. Jadi sehingga bisa saja ya, ini praduga ya, bisa saja merugikan reputasi bisnis tertentu gitu. Nah ini penyelesaian sengketa melalui litigasi. Jadi ada berapa nida melalui sengketa litigasi itu? Berapa nida? Roni ada berapa Roni? Yang mana berapa? Ada berapa jalur litigasi? Nida ada berapa nida? Apa? Terlihat berapa apa? Jalur litigasi penyelesaian sengketa ekonomi ada 2. Ada berapa? Halo, ada berapa? Nggak relep. Roni ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ada 2 Pak. Iya, Roni nggak jawab, Dina nggak jawab ya teh. Ada berapa? Pak. Roni apa nih Pak? Cok, Roni heula we lah. Roni nu gercep mah. Yang pertama Pak ada litigasi Pak yang melalui pengadilan. Nah, pengadilan non litigasi. Yang di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi atau arbitrase dan konsilasi. Solasi kayak gitu namanya.
Oke, litigasi. Nida jelasin litigasi gimana? Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Kalau sengketa ekonomi konvensional diselesaikan di peradilan ekonomi syariah di pengadilan agama. Oke, ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya? Kelebihan melalui litigasi memberikan kepastian hukum dan bersifat mengikat. Terus? Kekurangannya prosesnya lebih lama karena mungkin biayanya lebih relatif mahal. Oke, ya. Terus, nah tadi melalui litigasi. Sekarang sengketa non litigasi. Jadi teman-teman sekalian, non litigasi ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, bentuknya macam-macam. Ada negosiasi, ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Nah, metode ini lebih cepat, fleksibel, ya. Kemudian menjaga hubungan baik antar pihak. Karena biasanya jalur ini sifatnya tertutup, ya. Jalur ini sifatnya privasi. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang mengetahui, ya. Karena hanya dilakukan oleh kedua belah pihak, ya. Nah, non litigasi ini contohnya misalkan melalui mediasi. Mediasi ini adalah tempat penyelesaian, ya, sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi mediasi ini orang netral, mediator, ya, orang yang menengahi sengketa antara kedua belah pihak, penengah, ya. Sengketa dengan bantuan apa? Pihak ketiga yang memang netral disebut itu mediator. Makanya tadi dari Ali, peran mediator bukan mediasi, ya. Mediasi itu wadahnya. Mediator adalah objek atau orangnya yang menengahi itu. Jadi perannya bagaimana gitu. Kalau istilah Sundanya aya gunana teh mediator teh gitu. Seperti peran advokat, ada nggak peran advokat itu, ya, dalam menyelesaikan atau menekan angka perceraian misalkan. Nah, mediator juga sama ini, berhasil dan tidaknya. Nah, mediator ini tidak memutus perkara, tetapi apa? Membantu para pihak mencapai kesepakatan atas masalah yang terjadi. Nah, mediasi yang digunakan ini sering, ya, sifatnya memang murah, cepat, juga yang terpenting mediasi ini bersifat win-win solution, ya. Win-win solution itu menguntungkan kedua belah pihak, ya, tidak ada dirugikan, ya. Intinya mah islah, ya, mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kalau istilah dalam bisnis win-win solution. Jadi pihak itu mendapat untung, pihak ini mendapat untung, tidak ada yang dirugikan, win-win solution. Ya, ini karena memang sifat daripada mediator itu mengislahkan, ya, mendamaikan kedua belah pihak, bukan memutuskan, ya. Jadi kalau ada teman kita curhat antara satu sama lainnya, curhat kepada seseorang, nah seseorang tersebut memutuskan, oh dia berarti bukan mediator, provokator eta mah, ya. Curhat misalkan datang curhat ke siapa? Ke Yanuar misalkan curhat, ya. Nah ternyata Yanuar itu bukan memberikan solusi, malah provokasi. Nah itu bukan mediator, provokator itu namanya, ya. Gitu Yanuar. Jadi mediator ini bukan pemutus perkara, tapi dia membantu mencapai kesepakatan. Jadi awas teman-teman sekalian, ya, orang-orang hukum ekonomi syariah, kalau ada orang yang meminta saran, meminta masukan, Anda harus Anda harus memberikan masukan semata-mata dalam rangka mencapai kesepakatan, bukan menjadi provokator gitu. Nah, kadang-kadang, ya, yang saya amati ketika seseorang menerima masukan, menerima saran atau bahkan menampung aspirasi, ya, berupa curhatan lah kalau anak mahasiswa, anak muda mah. Nah, kadang-kadang yang menerima berita itu dia bukan memberikan solusi, bukan memberikan motivasi, malah provokasi. Nah, itu bukan mediator berarti. Nah, seharusnya orang HES itu kalau dia menerima masalah dari temannya, ya, contoh misalkan Roni curhat ke Labib. Nah, oleh Labib dikasih masukan untuk mencapai islah, mencapai perdamaian, mencapai kesepakatan. Jangan diprovokasi, Bib.
bahaya ya. Masa calon mediator jadi provokator misalkan gitu ya. Nah, mediasi ini sering digunakan. Sekali lagi, kenapa? Dia murah, cepat, juga bersifat win-win solution. Gitu Hujaimah ya. Jadi bersifat win-win solution. Ya, jadi menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Arbitrase. Nah, arbitrase ini penyelesaian sengketa oleh arbiter ya, yang dipilih oleh para pihak. Nah, putusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase banyak digunakan dalam sengketa bisnis, investasi karena apa? Dia lebih rahasia dan lebih cepat dibanding pengadilan. Nah, ini arbitrase ya. Jadi arbitrase itu kenapa banyak digunakan? Karena meminimalisir daripada segi bisnis supaya tidak semua orang mengetahui tentang masalah yang terjadi karena dia sifatnya rahasia dan cepat. Nah, Indonesia memiliki beberapa lembaga arbitrase, contohnya seperti apa? BANI. Apa itu BANI? Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, tadi yang dijelaskan oleh kelompok Aisyah dan Roni adalah Basarnas. Awas, ada Basarnas, ada Basarnas. Kalau Basarnas mah Badan SAR Nasional. Apa? Kalau Basarnas? Awas, salah ya. Jadi ada Basarnas, ada Basarnas. Kalau Basarnas mah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ya, awas nanti kalau di UTS jangan salah nulis, malah nulis Basarnas. Nggak nyambung. Harusnya Basarnas ya. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kalau BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi ada berapa, Roni? Ada Arbitrase ini, arbitrase ada berapa? Ada dua. Ada dua, Pak. Pertama, BANI. ya. Yang kedua Basarnas. Nah, awas ya, bisa salah nulis. Jangan Basarnas, tapi Basarnas. Nah, peran pengadilan agama. Pengadilan agama tidak hanya menangani perkara keluarga Islam, tetapi juga sengketa ekonomi syariah yang saya tadi sampaikan di awal. Jadi apa? Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Jadi sekali lagi, pengadilan ada dua jalur, pengadilan agama, pengadilan negeri. Untuk ekonomi konvensional, pengadilan negeri. Untuk ekonomi syariah dilakukan di pengadilan agama. Untuk apa? Dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan hukum nasional, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Nah, tujuan utama dari penyelesaian ekonomi ini apa? Memberikan keadilan bagi para pihak. Jadi orang yang bersengketa itu, baik yang penggugat atau tergugat itu sama-sama ingin mencapai keadilan. Dua, menjaga kepastian hukum. Ya, karena negara-negara kita negara dan negara hukum, maka semua tatanan aturan harus berkekuatan hukum. Kalau tidak berkekuatan hukum, maka batal demi hukum. Ya. Kemudian melindungi dunia atau kegiatan usaha supaya usaha dijalankan dengan baik, supaya usaha dijalankan dengan benar, supaya usaha dijalankan dengan sesuai prosedur yang berlaku, tidak semena-mena, tidak seenaknya, ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itu. Jadi melindungi dunia usaha. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi. Jadi jangan sampai ada kecurangan sedikit pun, jangan sampai ada kekacauan sedikit pun, jangan sampai ada perbuatan kesalahan sedikit pun. Karena apa? Stabilitas ekonomi akan terganggu. Makanya ketika ada permasalahan, cepat selesaikan. Mau litigasi, mau litigasi. Nah, saya sarankan kalau kawan-kawan bermasalah melalui sengketa ekonomi yang sifatnya yang sifatnya kecil lah, intinya nggak terlalu besar lah bisnisnya ya saya sarankan non litigasi ya. Tunjuk misalkan mediatornya siapa, Pak Abung misalkan, boleh lah. Kalau misalkan miliaran atau bahkan triliunan, ya saya sarankan melalui jalur litigasi. Ya, tuh. Kemudian menciptakan iklim bisnis yang sehat. Ya, kenapa ada penyelesaian sengketa ekonomi? Supaya iklim bisnis
di negara kita, di daerah kita ini tetap sehat, tidak tercemar dengan hal-hal yang terlarang, tidak tercemar dengan hal-hal yang memang diragukan, tidak tercemar dengan hal-hal yang memang berbenturan dengan aturan yang berlaku. Nah ini tujuan utama daripada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Contoh kasus, oke, kita cermati ya kasusnya. Nah di sini ada kasus ya, saya buat 3 kasus, tolong dicermati. Nah insya Allah ini akan ada di pertanyaan nomor 5 bagian 3 kalau nggak salah ya. Jadi ada pertanyaan stimulus yaitu berupa kasus. Nah contoh sengketa pembiayaan bank syariah, kronologi kasus ya. Anid siapa ini? Anid ya, nah, teman Ulan Anid ya. Mengajukan pembiayaan murabahah. Nah, murabahah ya, kita sudah pernah menjelaskan murabahah itu apa? Ke bank syariah. Untuk apa? Misalkan membeli sebuah unit mobil untuk usaha. Nah, harga mobil itu kita ambillah taruh 200 juta rupiah. Nah, Anid wajib mengangsur tenor ya. Waktu untuk dilakukan pengangsuran itu selama 5 tahun atau 60 bulan ya. Nah ternyata singkat cerita dia di tahun ketiga usaha Anid menurun sehingga ia tidak mampu membayar angsuran selama 6 bulan ya, kesimpulannya begitu. Jadi tahun ke-1 lancar, kedua lancar, dia masuk ketiga tidak lancar ya. Karena apa ya, ekonominya menurun ya, sehingga membayar angsuran terhambat, taruhlah terlambat sampai 6 bulan. Nah bank menganggap ini jelas wan prestasi ya, bahwa Anid melakukan wan prestasi. Sementara Anid merasa bank tidak memberi restrukturisasi. Kalau dalam istilah kita tidak memberikan kelonggaran, tidak memberikan toleransi. Kalau dalam istilah bisnis disebut restrukturisasi yang adil. Artinya apa? Ketika seseorang ekonominya turun, seharusnya ada solusi lain. Misalkan ada komunikasi lah, ketika ekonomi suatu saat lemah maka ada pengampunan ya nggak apa-apa misalkan atau apalah. Nah itu disebutnya restrukturisasi yang adil. Maka terjadilah sengketa ekonomi syariah. Nah penyelesaian pertama dia jalur litigasi pengadilan agama ya, karena tadi akadnya akad apa? Murabahah. Nah bank menggugat. Jadi yang pihak penggugat itu siapa? Bank menggugat Anid ke pengadilan agama karena akad murabahah. Nah ini termasuk akad dalam syariah. Awas jangan sampai salah melakukan gugatan malah masuk ke pengadilan negeri ya, nggak akan nyambung lah. Nah murabahah prosesnya apa? Bank mengajukan gugatan wan prestasi. Berarti yang tergugat siapa? Anid. Kedua, hakim memeriksa akad murabahah yang terjadi seperti apa dari A sampai Z. 3. Hakim memeriksa bukti tunggakan. Oh iya ternyata misalkan 2 tahun lancar masuk ke 3 tahun terhambat. Nah hakim memutus kewajiban dari Anid. Nah putusannya apa? Anid diwajibkan membayar tunggakan dengan jadwal baru karena tadi permintaan nasabah restrukturisasi. Jadi ada jadwal yang baru tanpa tambahan riba atau penalti yang melanggar syariah. Jadi keterlambatan yang terjadi pada Anid disebabkan ekonominya menurun sehingga hakim memutuskan, contohnya misalkan tetap Anid itu berkewajiban membayar tunggakan dengan jadwal baru tanpa tambahan riba atau penalti yang sifatnya melanggar syariah. Nah kelebihannya apa? Melalui litigasi ini ada kepastian hukum dan putusan bisa dieksekusi. Itu contoh yang pertama. Nah kemudian yang kedua itu penyelesaian jalur non litigasi, misalkan melalui mediasi syariah. Nah sebelum ke pengadilan, jadi kedua belah pihak, baik pihak perbankan juga pihak Anid berkonsultasi dengan berbagai pihak dan menghasilkanlah kesepakatan ya untuk melakukan mediasi dengan mediator. Nah mediator yang ditunjuk ternyata rekan kita ya, karena sudah disepakati kedua belah pihak. Siapa? Yaitu Roni Syahroni SH CPM ya. Dia mediator non hakim. Amin. Aminin atau aminin.
Nah, hasil mediasi, bank memberikan keringanan pembayaran karena sifat mediator itu mencapai kesepakatan, mencapai islah, mencapai perdamaian, bukan memutuskan bahwa Anid yang salah atau memutuskan si pihak perbankan yang salah, tidak. Jadi Roni Sahroni SHCPM ini dia memberikan solusi, ya, win-win solution itu ya. Hasilnya adalah bank berhasil memberi keringanan pembayaran. Kemudian jangka waktu diperpanjang serta denda dihapus karena tadi sifatnya ada denda karena keterlambatan 6 bulan ya. Oleh Roni Sahroni diberikan masukan bahwa harus memperpanjang serta denda dihapus. Nah, keuntungannya apa? Antara Anid dengan pihak bank atau pihak penyedia jasa, dia hubungan tetap terjaga, usaha Anid bisa bangkit kembali, bank tetap mendapatkan dana yang didapatkan daripada angsuran saudara Anid. Nah itu ya. Jadi penyelesaian dua contoh ini terdapat perbedaan yang signifikan. Cuman saran daripada saya, ketika omsetnya skalanya menengah atau sederhana, jadi jangan sampai diselesaikan di pengadilan. Cukup sajalah kita menunjuk seorang mediator, ya mediator non hakim misalkan seperti Roni Sahroni ini. Nah nanti mediator akan memberikan masukan yang sifatnya mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak itu ya. Nah oke, itu kasus yang pertama ya, bisa dipahami ya. Kemudian kasus kedua, sengketa kontrak perdagangan misalkan. Nah kronologi kasusnya begini, PT Labib menandatangani kontrak dengan PT Al-Fajri ya untuk pengadaan 1000 unit mesin potong ya, mesin potong rumput ya, karena sekarang lagi ramai untuk pembersihan marka jalan atau pinggir-pinggir jalan daripada rerumputan liar ya. Nah, pengadaan nih PT Labib itu mengadakan kontrak tanda tanganan PT Al-Fajri untuk apa? Yaitu pengadaan 1000 unit mesin potong ya, rumput dengan harga per unit yaitu 1 juta rupiah. Nah, nilai kontrak tersebut ini sebesar berapa? 1 miliar. Jadi namun PT Al-Fajri hanya mengirim 600 unit, sisanya tidak dikirim. Nah, singkat cerita, jadi PT Al-Fajri itu tidak sanggup untuk memenuhi pengadaan 1000 unit dengan waktu tertentu. Nah, PT Labib merasa dirugikan dan ingin menuntut ganti rugi. Nah, ini ya. Nah, pertama, karena ini sifatnya konvensional, jadi jalur litigasi ini melalui pengadilan negeri ya. Nah, PT Labib menggugat ke pengadilan negeri sebab diinginkan 1000 unit yang datang 600 unit. Nah, prosesnya apa? Prosesnya gugatan wan prestasi ya. 2, pembuktian kontrak. 3, pemeriksaan saksi. Apakah betul di kontrak tertulis bahwa PT Labib mengadakan kontrak perjanjian dengan PT Al-Fajri pengadaan 1000 unit mesin potong yang ternyata datangnya hanya 600 ya, unitnya ini, kontraknya ini. Oh iya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya, antara ekspektasi dengan realita. Putusan hakim, putusannya bahwa PT Al-Fajri diwajibkan mengirim sisa barang yaitu 400 unit atau mengganti kerugian sebesar 400 juta rupiah. Nah ini, jadi putusannya ada 2 solution, yaitu pertama si PT Al-Fajri ini harus mengirim sisa barang dengan waktu tertentu biasanya ditentukan atau bahkan mengganti kerugian sebesar 400 juta rupiah karena tadi tidak selesai daripada kontrak yang disepakati yaitu 1000 unit. Nah, jalur non litigasi melalui arbitrase BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Karena apa? Dicontohkan misalkan di dalam klausulnya ternyata tercantum klausul arbitrase. Nah, maka prosesnya sengketa diajukan ke BANI. Arbiter memeriksa, putusan dijatuhkan. Putusannya apa? PT Al-Fajri wajib membayar ganti rugi 350 juta misalkan. Nah, putusannya final dan langsung mengikat. Apa keunggulannya? Ya, seperti tadi kalau pengadilan kan terbuka. Nah, kalau arbiter ya, arbitrase ini cepat, rahasia, tidak bertele-tele seperti pengadilan pada umumnya. Itu ya. Oke, kasus terakhir. Kasus 3.
Nah, kasus 3 ini sengketa akan mudorobah. Awas, tadi mah murobahah, sekarang mah mudorobah. Kronologinya, Koperasi Syariah Julpah memberikan pembiayaan mudorobah kepada usaha kuliner milik Mugnia ya, sebesar 500 juta. Dalam akad disepakati keuntungan dibagi 60% Koperasi Julpah, 40% pengelola unit usaha yaitu kuliner Mugnia. Nah, laporan keuangan wajib disampaikan setiap bulan. Kemudian setiap perjalanan 1 tahun usaha memperoleh keuntungan besar, tetapi pihak koperasi justru menemukan ya laporan laba yang tidak transparan. Nah, koperasi menduga adanya penggelapan keuntungan, sedangkan pengelola usaha merasa pembagian yang dituntut koperasi terlalu besar. Nah, sehingga di sini terjadi ya persengketaan. Nah, alasan kenapa dia masuk ke Basarnas ya, dalam akad mudorobah tertulis klausul apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas ya. Badan Arbitrase Syariah Nasional. Karena itu sengketa ini dibawa ke pengadilan agama, tetapi arbitrase syariah ya. Jadi tidak dibawa ke pengadilan agama. Proses di Basarnas apa? Pertama, koperasi mengajukan permohonan arbitrase. Kedua, para pihak menunjuk arbiter syariah. 3, arbiter memeriksa akad mudorobah. Kemudian audit keuntungan usaha dilakukan. Sidang arbitrase digelar secara tertutup. Beda dengan pengadilan, biasanya dibuka secara umum. Nah, putusannya apa? Arbiter memutuskan bahwa pengelolaan usaha terbukti menyembunyikan sebagian keuntungan. Oh, ternyata betul pengelola usaha ya kuliner Mugnia ya terbukti menyembunyikan keuntungan. Kemudian keuntungan ini harus dihitung ulang sebab adanya penyembunyian. Yang ketiga, pengelola wajib menyerahkan kekurangan bagi hasil kepada koperasi sebesar misalkan ditemukan 120 juta rupiah daripada persentase 60%, koperasi 40% bagian usaha kuliner. Nah, si pengelola itu wajib pengelola itu wajib memberikan bagi hasil ya kepada koperasi sebesar 120 juta. Nah, putusan ini mengikat serta dapat diminta eksekusi pengadilan agama. Kesimpulan, pertama, sengketa ekonomi timbul dari aktivitas bisnis seperti kontrak, pembiayaan dan investasi. Kedua, Indonesia menyediakan 2 jalur yaitu litigasi pengadilan baik pengadilan negeri ataupun pengadilan agama dan non litigasi di luar pengadilan. Nah, sengketa ekonomi konvensional ditangani oleh pengadilan negeri atau arbitrase atau BANI. Sengketa ekonomi syariah ini ditangani oleh pengadilan agama atau arbitrase syariah atau Basarnas. Nah, Basarnas adalah lembaga resmi ya, diakui hukum Indonesia. Putusan Basarnas bersifat final, mengikat dan bisa dieksekusi negara. Nah, jalur litigasi memberi kepastian hukum kuat. Non litigasi memberikan kecepatan, kerahasiaan juga solusi win-win atau win-win solution. Nah, sistem ini menjaga keadilan, kepastian hukum serta iklim usaha yang sehat. Nah, itulah teman-teman sekalian materi terakhir pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya. Oke, terima kasih istriku Bunda Harhur yang telah hadir, juga anakku Harmalah yang telah mengirim berbagai kecup, ada gorengan dan sebagainya. Ya, itu saja materi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Deni Konkon, kemudian yang lainnya Kila Yanuar ya.